Plaza Rambarat teman-teman, dari JIS. Suasananya seperti ini. Jadi pohon-pohonnya beberapa mati, belum di replace teman-teman. Saya rasa ada stagnasi ya pasca di grand launching pada bulan Juli 2022. Semestinya akselerasi dari penataan JIS sudah cukup baik harusnya ya teman-teman ya. Yang diharapkan adalah Pemprov DKI mengakselerasi hal tersebut. Yang terlihat baru beberapa hal, salah satunya peningkatan level jalan ya teman-teman. Ini saya lihat dari sisi kiri dan kanan, jalur ke arah Jalan Sunter Barat maupun yang mengarah ke JIS. Sudah ada peningkatan level jalan yang tadinya merupakan jalan yang biasa saja teman-teman, walaupun sudah dicor, tapi sekarang sudah ditingkatkan levelnya dan agak dilebarkan teman-teman. Namun penataan median jalan dan penataan jalur pedestrian sepertinya belum terlihat di jalan akses dari JIS menuju ke Danau Sunter Barat. Kalau tidak salah ini nama jalannya adalah Jalan Ancol Selatan ya teman-teman, Jalan Baru Ancol Selatan. Termasuk juga saya lihat seng yang berada di papan seng project maksud saya, yang berada di sekitar samping Rambarat, di samping dari jalan akses baru Ancol Selatan ini belum juga dicopot dan diadakan penataan ulang ya teman-teman. Jadi dari Juli ini sudah 1 tahun, namun kalau saya lihat akselerasi dari Pemprov DKI untuk menjadikan di sekitar JIS menjadi lebih menarik baik landscape maupun akses tidak cukup akseleratif ya teman-teman. Jadi malah justru sekarang kaget-kaget sendiri ketika Piala U17 maksud saya, Piala Dunia U17 menghampiri dan menjadi durian itu bagi JIS. Justru PJ Gubernur terlihat gagap ya, serta-merta menjadi panik dan minta bantuan PUPR untuk segera mengakselerasi di wilayah ini. Padahal sebagian besar tentu saja adalah kewenangan Pemprov DKI ya, jalan-jalan di sekitar sini, termasuk juga jalur pedestrian. Jadi sangat disayangkan visi gubernur yang lalu, yaitu menjadikan JIS ramah untuk transportasi massal dan mengurangi atau minimalkan penggunaan kendaraan pribadi tidak tercapai begitu ya. Nah, seperti kita lihat bahwa di Plaza Rambarat ada halte bus dan ada titik antar jemput. Artinya apa? Sebenarnya penggunaan Rambarat ini harusnya dimaksimalkan teman-teman. Jadi sebagai akses utama ke JIS sekaligus sebagai titik penggunaan dari transportasi massal gitu. Jadi sengaja karena memang kondisi di sekitar sini adalah penggunaan lahannya sangat tidak seperti di GBK, tentu saja penggunaan transportasi massal harusnya diandalkan. Termasuk juga mendorong untuk penggunaan LRT Jakarta yang fase selanjutnya dari Kelapa Gading plus stasiun KAI yang berada di utara JIS sebagai stasiun KAI komuter sementara seharusnya didorong oleh Pemprov DKI. Demikian sih, kalau begitulah kalau faktor politik yang menyebabkan visi misi jadi tidak nyambung. Jadi adanya yang muncul adalah renovasi stadion teman-teman. Sangat disayangkan ya teman-teman. Apa yang diharapkan justru bukan hal itu, tetapi malah yang muncul justru renovasi stadion yang sudah dibangun sangat megah, namun tidak mendapat dukungan dari politik ya tentu saja yang diharapkan pasca Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan purna tugas. Demikian ya teman-teman. Sangat-sangat disayangkan teman-teman. Saya sebagai warga menyayangkan hal ini. Dukungan untuk transportasi massal sepertinya baru setengah hati, yang seharusnya dilanjutkan pada kepemimpinan PJ Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta. Siang ini Ruda TPM berada di Jakarta International Stadium, JIS teman-teman ya. Berada di Plaza Rambarat. Nah, ini Plaza Rambaratnya teman-teman ya. Ada halte bus dan titik antar jemput, drop off. Nah, ini halte BRT Transjakarta. Sejauh ini sudah ada 3 rute teman-teman ya. Yang pertama JIS Harmoni, yang kedua JIS menuju ke LRT Jakarta Pegangsaan 2, yang ketiga JIS menuju ke Senen, Terminal Senen ya teman-teman. Nah,
Jadi akses JIS melalui transportasi massal yang sudah ready sebenarnya baru Transjakarta, teman-teman. Nah, di Transjakarta juga ada, selain bus Transjakartanya, ada Mini Trans, yaitu rute 10K dari Senen menuju ke Tanjung Priok. Ada juga Mikrotrans yang melewati area ini, Jalan Baru Ancol Selatan, yaitu yang menuju ke salah satunya yang terbaru adalah yang ke Muara Angke, teman-teman. Ada juga yang menuju ke Tanjung Priok. Jadi sebenarnya aksesibilitas yang di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, merupakan salah satu badan usaha milik Pemprov, sudah berusaha mengoptimalkan dari JIS melalui transportasi umumnya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang diharapkan lanjutannya adalah LRT Jakarta yang sudah existing adalah dari Pulau Mas menuju ke Pegangsaan 2 atau Kelapa Gading. Nah, waktu di masa Pak Anies, hal itu sudah digagas untuk melanjutkan trase berikutnya untuk fase 2-nya adalah ke JIS, dalam hal ini JIS ke Kelapa Gading atau Pegangsaan 2. Nah, justru pada saat Pak Anies purna tugas di DKI dan dilanjutkan oleh PJ Gubernur, justru malah yang muncul adalah trase LRT Jakarta dari Kelapa Gading, dari Pulau Mas menuju ke Manggarai. Bukan dulu malah prioritas yang dari Kelapa Gading ke JIS. Jadi ya itulah visi gubernur yang berbeda menyebabkan dan nuansa politik yang cukup kental. Malah aset DKI yang kebanggaan DKI menjadi ikon juga justru semacam diabaikan begitu saja, teman-teman. Nah, saya lihat ada akselerasi dari pembangunan di sekitar JIS juga agak lambat ya, yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Jadi sampai sekarang, 1 tahun setelah peresmian dari grand launching bulan Juli 2022 yang lalu, saya lihat maaf ya, itu seng project masih terpasang sampai sekarang di bawah ram barat, kolong ram barat yang menjadi pembatas dengan Jalan Baru Ancol Selatan, termasuk juga jalur pedestriannya belum ada sentuhan, yang kabarnya baru dilakukan tahun ini. Jadi landscape JIS praktis belum ada perubahan yang berarti. Termasuk juga yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah transportasi massal berupa KRL atau KAI komuter yang berada di, yang rencananya stasiunnya berada di utara dari JIS, yang saat ini saya sudah ada bagian dari peronnya, namun dikabarkan baru bisa berfungsi ataupun diselesaikan pada tahun 2024. Wah, cukup lama sekali ya, teman-teman. Jadi memang faktor-faktor politik menyebabkan ya kemajuan bersama jadi harus terabaikan. Jadi khawatir gitu ya, siapa dapat nama apa gitu ya, siapa mendapat apa, itu betul-betul dipraktekkan saya rasa di perpolitikan Indonesia saat ini ya. Jadi agak miris juga gitu ya. Akhirnya apa, seperti sekarang pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Kelimpungan, mencari venue, teman-teman, di saat venue yang sudah disiapkan pada persiapan Piala Dunia U20 yang gagal itu dipakai untuk konser penyanyi mancanegara di bulan November yang akan datang. Akhirnya ya dengan malu-malu sepertinya tidak ada alternatif kecuali JIS yang representatif untuk menyelenggarakan kemungkinan untuk puncak final, misalkan ya event finalnya, yang tentu saja butuh tempat duduk yang cukup untuk mengakomodasi para penonton yang kemungkinan akan hadir di venue tersebut. Venue yang tersedia saat ini yang cukup besar tentu saja hanya GBK dan JIS. GBK 70.000 penonton dan JIS 82.000 penonton. Sementara rata-rata venue yang dipersiapkan oleh PSSI dalam perhelatan Piala Dunia U20 yang lalu kemungkinan sekitar 30-40 ribu penonton. Ya, rata-rata tipikal dari Stadion Indonesia yang 2 trase atau 2 tier, 2 layer tentu saja, teman-teman, hanya sekitar 30-40 ribu. Sementara kalau JIS kan ada 3 tiers, jadi kapasitas penonton yang disiapkan akan lebih besar tentu saja, teman-teman. Yang menjadi permasalahan justru sebenarnya JIS ini adalah karena merupakan wilayah yang baru dikembangkan oleh Pemprov DKI di sekitar Jakarta Utara, tentu saja aksesibilitas dalam hal ini kan transportasi umum. Sementara kalau area venue-nya sendiri saya rasa sudah cukup bisa disaksikan sendiri ya, sangat baik. Ram Barat ini saya rasa bisa menampung cukup banyak dan tidak ada penumpukan. Nah, ini suasana di sekitar pelajaran baratnya cukup luas ya, teman-teman. Sementara di Ram Selatan Plaza Selatan maksud saya sebenarnya ada, tapi untuk
parkiran barangkali tidak cukup banyak ya, cukup untuk official, untuk panitia teman-teman ya. Jadi memang tidak direkomendasikan untuk memakai kendaraan pribadi menuju ke JIS. Demikian teman-teman ya. Nanti coba kita akan eksplor juga bagian-bagian lain di sekitar JIS yang kiranya perlu dibenahi ya teman-teman. Sebenarnya bukan karena hal lain, tapi memang kebutuhannya seperti itu. Maksud saya, akselerasi pemerintah daerah untuk mensupport JIS ini saya rasa setelah Pak Anies agak-agak menurun ya. Tidak terlihat, saya lihat ini seperti di depan saya. Seng Project masih terpasang, tidak ada upaya untuk mengakselerasi landscape ya di sekitar ini. Jadi kalau saya lihat tampak sekali justru Pak PJ Gubernur ini terlihat panik ya. Di saat ada durian runtuh malah tidak siap kalau saya amati ya. Harusnya kan dari beberapa waktu setelah grand launching dan beliau menjabat, ada akselerasi di sekitar pedestrian, salah satunya menjadi kewenangan Pemprov DKI ya. Nah ini yang peningkatan level jalan juga ini baru selesai beberapa bulan lalu teman-teman untuk yang segmen utaranya. Segmen selatannya sudah lebih dulu, namun akhirnya jalur pedestrian belum tersentuh teman-teman ya, baik di sisi selatan maupun di sisi utara dari jalan baru Ancol Selatan. Nah seperti ini kondisinya teman-teman. Akhirnya agak lag, agak terkendala teman-teman aksesibilitas karena akselerasi dari Pemprov DKI yang kurang saya rasa ya teman-teman. Nah seperti ini masih terpasang Seng Project yang harusnya sudah segera diselesaikan ya teman-teman, termasuk jalur pedestrian dan drainasenya. Nah ini 2023 ini peningkatan jalan. Nah, di sekitar JIS ini di sisi Jalan Baru Ancol Selatan ya. Nanti kita juga akan lihat di sisi Jalan Sunter Permai Raya, teman-teman, di sebelah barat yang mengarah ke selatan. Mulai April hingga Juli, teman-teman. Ini baru untuk peningkatan jalannya, teman-teman ya. Dari yang sebelumnya agak rendah, sekarang sudah dinaikkan. Nah, jadi ada lag antara jalur pedestrian dan jalannya teman-teman. Sementara sekarang sama sekali jadi jalur pedestrian tidak bisa dilewati. Ya itulah, jadi faktor-faktor politik menyebabkan ya akal sehat menjadi pertimbangan ya teman-teman. Disayangkan sekali teman-teman ya. Akhirnya perlu waktu lagi untuk membereskan atau mengakselerasi pekerjaan yang memang sudah dekat tenggat waktunya untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Nah ini di dekat Pengadilan Jakarta Utara teman-teman, jadi kemungkinan ini adalah pengunjung pengadilan yang tentu saja tidak mendapat porsi parkir, akhirnya berada di badan jalan ya teman-teman. Nah di median jalan juga akhirnya terganggu karena ada peningkatan level jalan ya teman-teman, yang tadinya sudah terlihat cantik, yang existingnya berupa pohon-pohon atau tanaman dekoratif jadi terbengkalai juga karena kemungkinan akan ada lanjutan untuk proyek-proyek pedestriannya teman-teman ya, jalur pedestriannya. Nah ini harusnya sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya, dalam pengertian setelah grand launching dan pasca selesainya Pak Anies harusnya sudah diakselerasi karena ini aset Pemprov ya teman-teman ya. Jadi harusnya Pemprov yang berinisiasi, malah jangan sampai malah mengandalkan Kementerian Pusat untuk menggarapnya teman-teman, karena ini wilayahnya wilayah yang berbeda. Jadi tanggung jawab Pemprov DKI sudah menjadi tanggung jawabnya setelah Pak Anies lengser tentu saja, atau purna tugas ya teman-teman. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, praktis tidak ada jalur pedestrian yang bisa dipakai karena sudah ada peningkatan level jalan. Yang kalau saya baca memang jalur pedestrian di sekitar ini adalah dirapikan atau direvitalisasi pada tahun 2023. Namun seperti yang saya lihat sekarang belum ada pekerjaan yang mengarah ke jalur pedestrian. Kemungkinan nanti kita lihat juga di jalur yang mengarah ke selatan dari JIS, yaitu Sunter Permai Raya ya, apakah sudah ada tanda-tanda pengerjaan untuk jalur pedestrian atau tidak ya teman-teman.